Tuhan, kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini, hari ini kita boleh ada semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan. Diberkati kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kita semuanya. Puji Tuhan karena kita berada di minggu di mana kita boleh melewati setengah tahun perjalanan di tahun 2025. Kita menapaki di semester di tingkat yang di bulan yang ketujuh. Puji Tuhan, saya percaya ini adalah bulan keberkatan buat kita semuanya. Amin. Bulan keberkatan buat kita semuanya. Mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara nanti akan membaca di ayat yang pertama sampai dengan ketiga dengan terjemahan baru. Saya nanti membaca dengan terjemahan yang baru, yang versi yang kedua. Saudara membaca di versi yang pertama, saya membaca di versi yang kedua. Mungkin bisa dibantu dengan mic-nya dari jemaat untuk bisa bersama-sama kita membacanya. Iya. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jemaat mulai dengan ayat 1 sampai dengan 3, terjemahan baru versi yang pertama, saya nanti versi yang kedua. 3, 2, 1. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Terjemahan yang baru versi yang kedua. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya seorang Yahudi dan telah percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara seiman di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa ayahnya orang Yunani. Amin. Saudara, perhatikan baik-baik hari ini. Kalau saya boleh kasih judul adalah judulnya hidup sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, hidup di mana dikatakan di sana bisa menjadi pengaruh yang baik kepada orang sekitar kita. Hidup memberi pengaruh, saudara. Hidup memberi pengaruh. Seringkali kita berada di sekitar kita, ada di dunia ini, kita ini dipengaruhi atau mempengaruhi. Ya kan? Kita ini dipengaruhi atau mempengaruhi. Saya berharap memang dua-duanya baik Bapak Ibu. Kata dipengaruhi dan mempengaruhi itu dua-duanya baik. Tapi juga bisa dua-duanya tidak baik. Ketika dipengaruhi perbuatan yang tidak baik. Ketika mempengaruhi perbuatan yang tidak baik. Tetapi ketika kita dipengaruhi yang baik, kita menjadi baik. Ketika kita menjadi seorang yang mempengaruhi yang baik, itu lebih baik, saudara. Tapi mari kita ambil dipengaruhi dan mempengaruhi ini adalah pengaruh-pengaruh yang baik. Amin. Nah tentunya ketika kita ingin mendapatkan dipengaruhi dan mempengaruhi yang baik, maka tentunya dalam pergaulan kita, jangan sampai kita berada di pergaulan yang tidak baik. Kenapa? Ketika kita ada di pergaulan yang tidak baik, maka yang terjadi kita akan dipengaruhi menjadi yang tidak baik.
kita akan terpengaruh menjadi seseorang yang berbuat yang tidak baik. Kalau kita berbuat yang tidak baik akan mempengaruhi orang menjadi tidak baik. Dan alangkah membahayakannya ketika pengaruh hidup kita itu mempengaruhi yang tidak baik. Tapi biarlah kita ketika mendapatkan dipengaruhi, itu dipengaruhi oleh orang-orang yang selalu berbuat baik. Amin. Dan kita juga menjadi seseorang yang bisa mempengaruhi kehidupan yang baik, bukan yang tidak baik. Timotius boleh kita pelajari hari ini, boleh menjadi berkat buat kita. Timotius sejak masa mudanya, orang-orang di sekitarnya, termasuk juga Paulus, itu melihat bahwa Timotius adalah orang yang baik. Ketika kita membaca di dalam ayat yang kedua, dikatakan begini bahwa Timotius itu dikenal apa? Dikenal baik oleh orang-orang yang seimannya. Gitu. Timotius itu dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Timotius itu dikenal oleh orang-orang yang seiman di Listra dan Ikonium adalah Timotius orang yang baik. Saya berharap yang ada di sini adalah orang-orang yang baik. Amin. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang lain, kita mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kehidupan orang lain, mereka menjadi lebih baik. Jangan sampai kita berkumpul dengan orang lain, lalu orang lain itu justru tidak terpengaruh dengan kehidupan kita yang baik, tapi terpengaruh dengan kehidupan tidak baik. Jangan sampai kata pepatah mengatakan, nila setitik merusak susu sebelanga. Gara-gara pribadi, gara-gara perilaku, gara-gara perbuatan satu orang yang tidak baik. Mencemari seluruh ruangan, mencemari seluruh lingkungan, merusak seluruh lingkungan, mengacaukan seluruh lingkungan oleh karena perbuatan tidak baik. Contoh, beberapa tahun yang lalu peristiwa di Bali. Gara-gara 1-2 orang saja, maka siapapun yang dari satu kota pergi ke Bali diblokir, tidak boleh. Masih ingat peristiwa itu? Sekian tahun yang lalu. Siapa yang ber-KTP dari alamat itu tidak boleh masuk ke sana. Gitu. Kira-kira itu nek Mbak Erni ke sana mungkin pada waktu itu juga tidak boleh, saudara. Nah, kenapa? Karena KTP-nya dari daerah sana, saudara. Ya kan? KTP dari daerah sana nggak boleh. Itu kenapa? Karena gara-gara satu orang ini yang merusak wilayah Bali. Apa yang terjadi? Ada sekitar 200 orang yang mati di sana. Maka dari daerah itu terblokir, tidak boleh pergi ke sana. Karena apa? Mereka, orang-orang ini telah mencemarkan wilayah ini. Mempengaruhi situasi yang tidak baik. Saudara perhatikan baik-baik. Saya berharap hadirnya setiap nama yang ada di ruangan sini adalah membawa pengaruh-pengaruh yang baik. Amin. Sehingga dikenal oleh orang-orang di sekitar di daerah kita ada di mana. Maka mereka tidak menjadi takut, mereka tidak menjadi khawatir, mereka tidak menjadi cemas. Kenapa? Karena mereka datang mempengaruhi perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Tengok kanan kiri, kasih salam, ayo kita menjadi pengaruh yang baik. Ya, jadi pengaruh yang baik, jangan pengaruh yang buruk. Ya kan? Kalau kita melihat ragi, ini ono juragane ragi ini saudara. Ya kan? Ono juragane ragi gitu kan. Nah, kalau ragi itu dipakai untuk membuat tape, maka adonan tape ini, adonan ragi ini, tape itu menjadi enak. Hauce ya toh, itu ragi, ya kan? Yang sebenarnya itu adalah sebuah zat kimia ya. Zat kimia ya. Ada yang gimana, ada natural. Ya. Tapi itu bisa mempengaruhi sekitarnya. Walaupun cuman saya percaya tape satu nampan itu enggak perlu raginya itu 2-3 kilo. Ya betul. Bahaya kalau tape pohong itu satu nampan lalu raginya itu sampai 2-3 kilo. Hancurlah sudah. Ya kan? Tapi cukup dengan ragi
Piro Mas? Iki sing ro campuran iki. Ya toh, kira-kira kalau puhung satu panci itu kira-kira puhung kira satu panci kira-kira 5 kilo. 5 kilo 10 kilo. Nah, 1 kilo 11 gram. Berarti nek 5 kilo berarti butuh kalikan itu. Ya kan 55 gram. Enggak sampai 1 on ya. Enggak sampai 1 on. Itu barang kecil saudara. Tapi bisa mempengaruhi. Bisa mempengaruhi. Ya kan bisa mengubah sekitarnya. Nah kita pun dunia berkata kita ini orang yang minoritas. Tetapi jangan takut. Kalau yang minoritas ini membawa kebaikan. Saya percaya yang mayoritas akan terkagum-kagum. Akan terheran-heran. Dan mereka akan memuliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, Timotius ini saudara yang dikasih Tuhan. Kita tahu bahwa Timotius itu berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ibunya orang Yahudi, bapaknya orang Yunani. Orang Yahudi dan orang Yunani itu punya latar belakang kehidupan yang berbeda. Orang Yahudi kalau bicara tentang kitab, orang Yahudi itu sangat-sangat menghormati, sangat-sangat patuh dan sangat-sangat taat dengan hukum Taurat, dengan kitab Torah. Itu orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi itu dididik dalam kehidupan mereka adalah hidup sesuai dengan kitab Taurat. Bahkan mereka mulai dari kecil mereka dibacakan kitab Taurat dan ketika bertumbuh dan menjadi besar mereka harus hafal dan menguasai seluruh hukum Taurat. Makanya punya kebiasaan di orang Yahudi, mereka itu ketika umur 12 mereka sudah dibawa ke tempat ibadah lalu mereka ditetapkan karena umur 12 itu mereka ditabiskan. Mereka menguasai hukum Taurat. Sudah belajar dan sudah menghafalkan hukum Taurat di sana. Sudah menguasai di sana. Itu yang terjadi. Dan di usia itu mereka menjadi terheran. Makanya tidak heran kalau orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Kenapa? Karena kehidupannya hari ke hari. Sing diwolak-walik, sing dipelajari itu adalah hukum Taurat. Firman Tuhan, Alkitab itu, ada kitab itu yang dibuka. Kitab Perjanjian Lama itu yang dibuka dan dibaca. Sampai perjalanan sida-sida untuk menuju. Dan sida-sida itu mendapatkan keselamatan karena dia membaca kitab Yesaya. Dia baca itu dan seterusnya. Saudara, itu kebiasaannya orang Yahudi ada di sana. Tempat peribadatannya orang Yahudi ada di Yerusalem. Yang dipelajari, yang diperbuat, yang dilakukannya semuanya sesuai dengan hukum itu. Penyembahannya hanya fokus kepada Tuhan. Itu orang-orang Yahudi. Tetapi perhatikan dengan orang-orang Yunani, saudara. Orang-orang Yunani dalam kehidupannya, mereka penyembahannya kepada berhala-berhala. Makanya ketika ada seseorang yang mampu melakukan mujizat, seperti Paulus, Silas, dan lain sebagainya. Ketika mereka bisa menyembuhkan orang sakit, ketika bisa menjadikan orang lumpuh menjadi berjalan. Orang Yunani menganggapnya, menilainya bahwa ada dewa yang bisa menyelamatkan mereka. Ada dewa yang bisa menyembuhkan mereka. Karena itu yang namanya Paulus sampai dijuluki, disebut di sana namanya Dewa Zeus. Itu. Kenapa? Karena penyembahan orang-orang Yahudi adalah kepada berhala-berhala. Gitu. Ya kan? Itu. Dan yang dipelajari bukan kitab Taurat. Itu ada di sana. Di orang-orang Yunani. Sedikit kita berikan pengetahuan ini supaya kita bisa menyadari. Maka tidak mungkin yang namanya Timotius akan mendapatkan pelajaran dari bapaknya tentang hal-hal Taurat. Ini kalau kita masuk ke Timotius. Tidak mungkin Timotius akan mendapatkan pelajaran ini dari bapaknya tentang hal Taurat. Tapi dia mungkin mendapatkan tentang arkeolog, mendapatkan tentang dewa-dewa dan sebagainya. Itu dipelajari di sana. Dengan pelajaran yang diterimanya, siapa yang lebih kuat? Ternyata ibu dan nenek daripada Timotius itu begitu kuat dalam mempelajari, membimbing dan mengajarkan tentang Taurat itu kepada
Timotius. Karena apa? Ibunya Timotius yaitu Ineke dan juga neneknya yang Lois, di situ dikatakan mereka memberikan pengajaran, mendidik kepada Timotius begitu luar biasa tentang Taurat. Sehingga dia memahami, maka Timotius dari kecil sudah dikenal sebagai pribadi yang baik. Ketika bertemu dengan orang-orang di Listra dan orang di Ikonium, mereka semua orang Listra di Ikonium, mereka menilai bahwa Timotius adalah dikenal baik. Maka pertanyaannya buat kita semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi pengaruh dan mempengaruhi yang baik kepada sekitar kita? Yang pertama, tidak boleh terlepas. Pendidikan yang pertama, yang terutama di dalam membawa anak-anak itu menjadi lebih baik, dimulai dari keluarga. Timotius bisa terkenal baik, Timotius bisa terkenal orang yang taat, Timotius bisa disukai oleh banyak orang karena dari rumah di mana Eunike dan Lois mendidik dia, mengajari dia hidup sesuai dengan hukum yang ada, yaitu dengan peraturan-peraturan yang ada dalam firman Tuhan, dalam Taurat, dalam kitab nabi-nabi. Itu yang diajarkan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mulai dari keluarga ini penting untuk anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang benar. Karena itu mulai dari orang tua. Bagaimana bisa ke depan generasi muda ini menjadi generasi yang memuliakan nama Tuhan. Bagaimana generasi muda ini generasi yang mencintai Tuhan. Bagaimana generasi ini generasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Tentu dimulai dari keluarga. Oleh karena itu dimulai dengan orang tua. Ketika orang tua memiliki perbuatan-perbuatan yang berkenan di hati Allah, niscaya perbuatan anak-anak akan meniru, melakukan dan mengerjakan apa yang diperbuat oleh orang tua. Karena itu jangan diremehkan kita sebagai orang tua. Jangan meremehkan kehidupan rohani yang ada. Orang Yahudi meyakini bahwa ketika mereka menguasai hukum Taurat, mereka pasti perbuatan-perbuatan yang baik. Karena dalam peraturan-peraturan hukum Taurat itu adalah banyak hal yang membawa orang itu menjadi baik. Mereka menjadi mengenal dosa karena ada hukum Taurat. Ya kan? Sehingga mereka diharapkan dengan mengenal itu perbuatan dosa, mereka tidak melakukannya, mereka menjauh. Tapi hidup di dalam kebenaran. Seperti di poin nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya kan? Jangan membuat patung bagimu untuk disembah. Apapun, menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu hormati ayah dan ibumu. Mereka begitu menghargai. Mereka begitu menghormati. Serius. Dan itu dikenal menjadi baik. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga. Kalau kita ingin dikenal menjadi baik, mulailah lingkungannya dengan di rumah, di keluarga. Ayo kita bangun. Keluarga ini adalah keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang mencintai Tuhan, Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, maka anak-anak kita akan mencintai dan mengasihi Tuhan. Timotius itu bisa dikenal baik karena di keluarga Timotius itu dibimbing, diajari, dilatih, dibentuk di dalam keluarga itu melalui ibunya dan melalui neneknya. Begitu mencintai Tuhan dengan luar biasa. Mari, bagaimana kita bisa dikenal di luar menjadi baik adalah tidak lepas dari dimulainya dari sebuah keluarga. Oleh karena itu, saya merindukan jemaat yang beribadah pada pagi hari ini bisa menangkap firman ini, dibawa di dalam kehidupan rumah tangga,
Kita mengoreksi kehidupan rumah tangga kita. Apakah kita sudah bawa keluarga kita ini memuliakan nama Tuhan? Apakah keluarga kita bawa untuk meninggikan nama Tuhan? Atau kita ajari hal-hal yang tidak baik? Atau kita tuntun hal yang tidak baik? Kita bawa anak-anak kita kepada hal yang baik. Setiap perkataan, setiap perbuatan, ayo kita bawa keluarga ini dengan sikap yang memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kalau ini terjadi, bukan hanya gereja yang menjadi baik, tetapi dunia, bangsa, kota, daerah di mana kita tinggal, semua pasti baik. Amin. Tapi ketika keluarga, kondisi tidak baik, wah sudah. Ayo, kita bawa mereka seperti Timotius itu. Di setiap keluarga, anak-anak itu dibekali hal yang baik. Orang-orang Yahudi mendidik anak-anaknya dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang Yahudi mendidik anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Maka mereka menjadi orang-orang yang hebat. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Kata Yosua pasal yang 1 ayat 7 dan 8. Mereka dibawa supaya mereka, janganlah hendaknya engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yakin dan percaya ketika kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita pelajari kita renungkan, apa yang kita pelajari kita tangkap, apa yang kita pelajari kita lakukan dalam hidup kita. Saya yakin dan saya percaya masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga rumah tangga kita pasti terlihat masa depan yang baik. Kenapa? Karena berjalan dan firman Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jika kita merenungkan itu siang dan malam, maka ketika kita bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, maka firman Tuhan katakan engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayo dari keluarga kita berikan ini kepada anak-anak kita. Bekali. Tidak cukup. Sekalipun anak kadang disekolahkan tinggi, belum tentu dengan sekolah tinggi itu anak itu bisa menjadi lebih baik. Anak kita bekali dengan keuangan yang cukup, dengan harta benda yang cukup, dengan warisan yang cukup. Belum tentu itu menjadi baik. Ketika warisan hanya berupa harta benda. Tapi coba kita warisi mereka warisan iman dari kehidupan kita. Saya percaya anak-anak ini punya masa depan yang baik. Karena mereka akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mereka mampu, oh ini boleh dinikmati, oh ini tidak boleh dinikmati. Oh ini boleh dimakan, oh ini tidak boleh dimakan. Oh ini harus dibuang, ini yang boleh dibawa. Karena bisa membedakan. Kenapa? Karena ada firman yang bisa menjadi filter atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Saya mengucap syukur karena saya diberi pengenalan sejak di usia muda tentang kebenaran firman Tuhan. Saya mengucap syukur saya dipertemukan dengan bapak-bapak rohani yang sekalipun orang tua saya tidak mendidik saya, terutama bapak saya, tidak mendidik saya dalam hal rohani. Tapi hampir pengalaman Timotius itu pengalaman yang saya alami. Ibu saya sekalipun dengan kehidupan yang sederhana, dengan bahasa yang sederhana. Bahasa Indonesia tidak bisa cuma bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun tidak bisa, sejawa-jawanya bahasa Jawa. Dia tidak bisa menguasai semuanya. Pokoknya isok ngomong dengan bahasa yang sangat amat sederhana. Tapi beliau mendidik kami. Bagaimana kami diajari. Pagi kalau hari Minggu semua sudah dibangunkan pergi ke gereja. Sekalipun bahasanya, ayo nang bangun, tangi, Sunday school, ya sondasul, lah gitu katanya saudara. Sondasul gitu. Mbo apa itu? Ya toh, saya juga ngerti. Pokoknya nang tangi, nang adus, nang budal, nang sondasul gitu saudara. Wes budal aja.
Pokoknya ngerti ini minggu berarti nang gereja. Berarti sekolah minggu. Itu aja yang disampaikannya. Lalu pengajaran yang berikutnya dengan sederhana. Kemanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, selalu berbuatlah yang baik. Itu yang diberikan oleh ibu saya. Lakukanlah yang baik, jangan melakukan yang tidak baik. Dan itu saya pegang sampai hari ini. Yang ketiga, dia cuma ingat begini. Jangan ingat keburukan seseorang, tapi ingat kebaikan orang itu. Sekalipun orang itu mungkin menyakiti hatimu, tapi ingat kebaikannya. Ingat kebaikannya. Pasti kebaikannya lebih banyak daripada yang buruknya. Saya kasih ilustrasi tadi seperti ragi. Tidak mungkin ragi satu nampan lalu pohongnya cuma 2 biji. Tidak mungkin. Saya percaya pohong itu bagus. Dan isinya pohongnya pasti lebih banyak. Dan raginya lebih sedikit. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayo. Mungkin ketika kita melihat orang tua kita. Ya ampun. Jujur Bapak Ibu. Kalau saya melihat bapak saya. Waduh. Itu jelas menyakiti hati kami sekeluarga. Apa yang diperbuatnya? Menyakiti hati kami sekeluarga. Tapi saya melihat masih ada sisi baiknya. Sekalipun baiknya itu sedikit. Itu yang saya lihat sisi baiknya. Apa itu? Di ujung-ujung saya mau selesai sekolah. Beliau masih datang ke sekolah, bayari sekolah. Sekalipun sekolahnya gak cukup untuk dibiayai. 3 tahun datang cuma sekali mau bayar lunas. Begitu saya sebutkan semua oleh sekolah tidak bisa melunasi. Itu tetap saya lihat kebaikan itu. Dan ketika beliau di ujung-ujung akhir kehidupan beliau. Saya masih menghargai dan saya menghormati. Ketika beliau meninggal, tetangga kanan kirinya mengatakan, bagaimana dengan bapakmu? Saya bilang, kalau diserahkan kepada saya akan rawat, saya akan selesaikan sampai tuntas. Saya tidak benci. Saya tidak benci, sekalipun seperti itu. Saya tidak membenci, saya mengasihi. Maka ketika beliau mengatakan, siapa yang memandikan bapakmu? Saya yang akan memandikan, bersama dengan kakak-kakak saya. Tidak usah khawatir. Saya rawat semuanya sampai selesai. Pemakaman pun kami antar. Karena tidak boleh dimakamkan sesuai dengan aturan kami. Maunya aturan kampung di situ, monggo. Bagi saya tinggal jenazah, mau dimakamkan bagaimana, terserah. Yang penting, satu, jiwanya sudah diselamatkan. Buat saya itu saja. Masalah pemakaman bagaimana, tidak ada persoalan. Gitu. Kalau saya bertumbuh dalam iman saya, bertumbuh dalam perjalanan di mana saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan oleh Bapak rohani ini. Jujur, Bapak rohani ini melebihi daripada bapak saya. Kemarin saya bercerita di dalam di dalam kelompok belajar firman Tuhan. Saya bilang, mungkin kalau saya ngomong di sini belum tentu Bapak Ibu akan bisa menerima saya dengan perkataan saya. Mungkin. Tapi saya bisa ada hari ini itu karena Bapak rohani saya. Dengan perkataan yang keras, saya menangkapnya bukan perkataan itu negatif. Bukan menjatuhkan saya, tapi itu membangun saya. Maka sejak saat itu saya putuskan, saya tidak akan berhenti. Saya akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sepedes apapun perkataannya, sepahit apapun perkataannya. Saya pegang itu dan menjadikan saya. Pesan dari ibu saya, dia katakan begini. Jangan diingat kejelekan orang itu. Tapi ingat kebaikannya, seberapa banyak kebaikan daripada orang itu. Setelah saya merenungkan dengan perkataan yang tajam, serius, dengan perkataan yang tajam, saya renungkan. Bayangkan Bapak Ibu, saya kasih contoh saja, ini jelas banget. Itu peristiwa di tahun 90-an, bukan, 80-an, 80 berapa itu? 80-an, 86, 87. Sekian tahun yang lalu. Itu masih ingat. Tapi bukan berarti saya jengkel dan saya benci dan sakit hati. Saya tidak dendam. Ketika saya berhenti belajar firman Tuhan beberapa waktu karena saya sibuk urusan di sekolah.
Tapi setiap minggu saya mesti ditanyakan sama itu yang namanya Pak Jonet. Yang khotbah di tempat kita beberapa waktu yang lalu. Itu kakak kelas saya dan itu adalah satu tim di mana satu kelompok di mana saya belajar. Apa yang terjadi? Setiap minggu, ya apa Herno kabari. Ini bapak bukan bapak saya. Ini bapak rohani secara ini. Bukan bapak kandung saya. Tapi selalu dia tanya. Hampir setiap minggu saya mesti lagu dunia itu muncul. Sangat terngiang di telingaku. Ya toh? Karena setiap minggu itu selalu muncul kata-kata itu. Apa itu? Nandi Herno, kok gak tumon? Kemana Herno? Sesibuk apa Herno? Kok gak pernah datang belajar firman? Begitu perhatiannya. Saya cuma mendengarkan saja. Tidak saya jawab, ya. Tidak. Ya toh, ternyata itu panggilan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Waktu saya dipanggil begitu terus, saya enggak jawab. Tidak ku jawab, dan tidak ku jawab. Karena apa? Setiap minggu pun saya dengar itu, setiap seminggu saya dengar itu, saya enggak pernah ya lalu saya berangkat. Iya saya berangkat, enggak. Kurang lebih hampir 1 tahun. Tapi karena setiap minggu saya dibegitukan terus, saya termenung, saya duduk di sebuah halaman di bawah ring basket. Saya duduk, saya bersila di ring basket itu, lalu saya mendengar suara itu begitu jelas, Her Balio. Lalu saya kembali. Saya bawa teman saya yang tidak seiman. Maju mundur. Teman saya, ayo datang. Mbuh, ya apa? Sertahu apa kata-kata yang diberikan. Ketika saya sampai di pintu gerbangnya, saya di pintu pagernya, bapak ini ada di pintu masuk rumah. Jadi jaraknya cukup jauh. Begitu saya ketok, tek, bapak itu enggak langsung keluar. Dia lihatnya di pintu. Saudara. Dan apa yang dikatakan? Ada apa kamu ke sini? Gak tahu malu. Ayo, umpama nduk gereja tak mengini. Ya toh, umpama nih Bu Cita gak tau teko. Moro-moro teko. Lapo Bu? Lapo teko rene? Wis suwe gak tau teko lapo teko rene? Kira-kira ya apa hatinya Bu Cita? Mau angkel pasti. Iki wis suwe gak tau teko, pikir mangko kangen dadakno malah gak kangen. Ya toh, malah tambah di seneni. Tapi hari itu teman saya terbelahlah matanya dan dia diam di sana. Dia melihat. Saya tetap, ya Pak, saya mohon maaf, saya lama. Saya dengar suaranya Bapak, saya bilang itu. Tapi saya lama, saya tidak mengikuti. Saya sibuk di sana. Percuma kamu ke sini. Lebih baik kamu pulang, tidak usah ke sini. Bayangkan, saudara. Jadi dengan kata lain saya juga diusir. Coba naik jemaat di ngono-ngono, kira-kira apa? Kak nangkini, kak paten. Ya enggak, gereja akeh kok. Ya betul enggak? Tapi itu kata-kata yang membuat saya bukan tambah melari. Saya sudah mendekat. Karena suaranya keras, ibu di dalam yang masak keluar. Ono apa iki rame-rame? Herno iku lapor rene arek iku. Itu. Lon Herno lapor rene arek iku. Saudara perhatikan. Itu yang terjadi. Kata seperti itu. Sama ibu, Barno aja dia masuk. Ngapain dia masuk? Karena perlu nih, masih ngeyel. Saudara tahu yang berikutnya, yang namanya anaknya juga keluar. Ono apa Pak rame-rame Pak? Ono apa Bu rame-rame? Bapak yang, iku Herno lapor ini mbek koncone. Ono perlu nih kok ini. Wis tala Pak, Bapak no. Saya kira ibu keluar dan bukakan pintu. Masuk. Saudara tahu, masuk pun saya tidak dipersilakan masuk ke ruang tamu. Dibawa ke ruang teras dan duduk di situ. Dan panjang dan lebar kata-kata yang menyakitkan. Serius. Tapi itu saya terima. Sampai yang namanya teman saya itu ngelus-ngelus dodone ini. Ngelus-ngelus dodone. Tapi hari itu saya tetap diterima. Dan dia rangkul saya setelah saya minta maaf dan saya mau bertobat. Saya mau kembali, saya mau sungguh-sungguh Pak mulai hari ini.
Saya tidak akan putus dan saya akan teruskan untuk belajar. Saudara tahu? Sekasar itu beliau. Tapi saya melihat beliau mulai dari pertama saya kenal. Sampai saya dimarahi seperti itu. Bahkan seketika saya kembali. Bapak ini begitu perhatian kepada saya. Kelambi lusuh, dikei kelambi. Teko panas-panas dijokokno ngombe. Panas-panas luwe, gak ono panganan. Langsung Bapak itu begitu saya datang naruh sepeda. Wis mangan durung no. Guyang-guyu saya. Wis mangan apa durung? Sungkan saya ngomong durung ya apa? Ngomong wis iku dosa, durung mangan. Ya bilang, wis ngerti kok nek durung mangan. Bu, ono panganan enggak? Waduh entek segoni, entek. Tapi ono tempe, goreng no tempe, digaekno Indomie. Ono Indomie, digaekno sing penting mangan. Wis mangan sih. Saudara, seperti itu perhatiannya. Sampai mulai saya didandani. Dari nggak punya sepeda pancal sampai punya sepeda pancal. Sampai berjalan dan sampai hari ini. Saya selalu mengingat. Sekalipun perkataannya sepedes itu. Menyakitkan di hati saya. Tapi saya menerima beliau. Kebaikan beliau begitu banyak dan luar biasa kepada kami. Itu yang membentuk saya. Dan saya mulai dari itu terus. Sampai hari ini saya tidak pernah lupakan apa yang diajarkan oleh beliau. Ingat, orang tua tidak pernah punya niatan menjerumuskan anaknya. Sekalipun perkataannya pedas, pengajarannya keras. Tapi dia ingin mengangkat anak-anaknya menjadi lebih baik. Hai anak muda, kalau ada perkataan orang tuamu yang cukup keras, jangan dipandang itu yang menyakiti. Tapi perhatikan perhatiannya. Sekeras apapun orang tuamu pasti memberikan pengajaran yang baik. Mencukupi kebutuhan. Membawa kepada kedewasaan. Amin. Ayo. Sama dengan ketika kita bergereja. Kadang-kadang mungkin gembala ngomongnya pedes. Membuat kita menjadi tersinggung. Membuat kita menjadi jengkel. Tapi ingat. Bahwa saya percaya bahwa gembala itu pasti akan memberikan yang terbaik. Coba dikoreksi. Dalam konteks seberapa perbuatan baik yang dikerjakannya, yang dilakukannya. Maka saya ingat betul apa yang dikatakan ibu saya. Bahwa Bapak yang membimbing saya. Berapa kebaikan yang diberikan kepadamu. Saya tidak bisa menghitung. Sekarang, berapa kebaikan Tuhan kepada kita. Bisakah kita menghitung? Lalu kita mutung dengan Tuhan. Lalu kita tidak dekat dengan Tuhan. Lalu kita jauh dari Tuhan. Saya berharap jemaat Tuhan bisa menangkapnya. Untuk kita bisa menjadi baik. Tangkap seluruh kebaikan Tuhan kepada kita. Sekalipun sekali waktu Tuhan mungkin jengkel kepada kita. Melihat perbuatan dan perilaku kita. Mungkin ada perkataan keras. Tapi pakailah seperti yang dipakai oleh Petrus. Ketika Petrus ditanya, Petrus, apa engkau gak ikut mereka juga sekalian? Yang pergi meninggalkan aku. Apa jawab Petrus? Di Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-67. Petrus berkata apa? Guru, kemana aku harus pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Maka Petrus memutuskan tidak mengikuti murid-murid yang lain yang meninggalkan Yesus. Tapi Petrus memutuskan tetap bersama dengan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Saudara, ayo. Mungkin ada pengajaran-pengajaran yang berat. Mungkin ada perkataan-perkataan yang berat. Atau mungkin ada salah satu perilaku yang mungkin tidak cocok. Tapi percayalah apa yang dilakukan oleh gembala, apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, apa yang dilakukan oleh para pendeta. Tidak ada yang berniat untuk menjatuhkan seseorang. Tapi berniat untuk mengangkat seseorang. Supaya bangkit dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Menjadi orang-orang yang baik. Seperti Timotius. Saya percaya bukan berarti Eunike dan Lois itu tidak keras dalam mendidik. Saya percaya begitu keras. Tapi membuat Timotius menjadi terkenal dan menjadi baik. Peran keluarga itu begitu penting. Dan saya menemukan satu keluarga yang begitu memperhatikan hidup saya. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat saya ada hari ini. Tidak lepas itu pengaruh dari satu keluarga ini. Karena saya terus mengasihi.
Sekalipun mungkin mereka seperti itu. Tapi bagi saya, mereka adalah bapak dan ibu saya yang membesarkan saya untuk kita mengenal Tuhan dengan luar biasa. Peran keluarga. Ayo Bapak Ibu, kita di sini yang berkeluarga, bawa anak-anak kita ini dekat dengan Tuhan. Ayo anak-anak, kalau ada orang tua yang berkata mungkin agak pedas, ada keras, mungkin ada disiplin, semua tidak bermaksud untuk menjatuhkan, tapi mengangkat anak-anak untuk bisa menjadi lebih baik. Peran keluarga. Ayo kita bekali. Bapak dan Ibu lengkapi iman dengan Kristus lebih dalam lagi. Lengkapi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Maka itu akan mencerminkan hal yang baik kepada anak-anak. Yang kedua, Timotius menjadi baik itu karena peran daripada keluarga yang membesarkan dia, mendidik dia. Makanya di gereja ini saya berharap kita semua benar-benar menjadi satu keluarga. Saya tidak menjadikan Bapak Ibu orang lain. Tapi Bapak Ibu adalah keluarga dengan saya. Saya ketemu dengan siapapun. Sekali bertemu, saya tetap menyapa mereka dan saya jadikan mereka menjadi keluarga. Sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, bertemu dengan orang di kota yang lain, kami tetap menyapanya dengan keluarga. Sehingga kami tidak jauh daripada pergaulan ini untuk membawa mereka menjadi lebih baik. Yang kedua adalah dibutuhkan kesetiaan. Yang kedua dibutuhkan kesetiaan untuk Timotius menjadi baik. Saya percaya dia setia untuk mendengarkan setiap pengajaran daripada orang tuanya. Sekalipun pengajarannya begitu keras, sekalipun pengajarannya mungkin begitu pedas, tapi Timotius menangkapnya dalam kehidupannya, dicerminkan dalam setiap kehidupannya, di setiap apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Dia tekuni dengan penuh kesetiaan. Serius. Kalau kita sebagai orang tua tidak setia membesarkan anak kita, jadi apa anak-anak kita? Ya kan? Begitu lahir procot, ditinggal. Wis golek-golek mangan dewe. Apa yang terjadi kira-kira Bu? Ya toh? Begitu anak lahir, wis ditinggal. Sudah gak diurusi sama sekali. Apa yang terjadi? Anak ini tidak akan mengalami pertumbuhan. Anak ini tidak mengalami kebaikan, tidak mengalami kedewasaan, pasti. Tapi ketika anak dilahirkan, lalu kita setia membesarkannya, sekalipun dengan sulit, sekalipun dengan berat, sekalipun dengan berbagai macam rintangan, diupayakan untuk bisa anak ini bisa mencapai hasil yang baik. Itu yang terjadi. Dibutuhkan kesetiaan. Sebagai orang tua membimbing, dibutuhkan kesetiaan. Sebagai kita yang dibimbing, kita pun membutuhkan kesetiaan. Kesetiaan ini perlu. Makanya jangan jadi jemaat yang mencolok sini, mencolok sana. Mencolok sini, mencolok sana. Saya beritahu, mau mencolok di mana saja, tidak akan bisa bertumbuh. Alkitab berkata begini. Ada seorang penabur. Dia menabur, ada yang jatuh di jalan. Ada yang jatuh di semak duri. Ada yang jatuh di tanah yang baik. Apa yang terjadi? Benih yang jatuh di jalan tidak akan bertumbuh. Benih yang jatuh di batu-batu tumbuh tapi sebentar akan layu. Karena apa? Enggak ada sari makanan yang bisa diserap. Tanah cuma sedikit. Tapi ketika tumbuh di semak belukar, tumbuh tapi kecil. Dan itu dihimpit oleh semak belukar. Dan tidak mungkin bisa mengalami pertumbuhan dengan baik. Tapi jatuh di tanah yang baik, benih ini akan tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Tertanam di tempat yang baik, maka akan bertumbuh menjadi yang baik. Ayo, ini. Dan ini dibutuhkan kesetiaan. Kesetiaan dalam merawat, kesetiaan juga bagi yang dirawat. Ketika yang merawat setia, maka yang dirawat mengalami pertumbuhan. Tapi ketika yang dirawat tidak setia, ya tidak akan mengalami pertumbuhan. Dua-duanya ini klop. Harus tidak bisa dipisahkan seperti dua sisi mata uang. Baliknya ada gambar yang diperlukan, baliknya ada gambar diperlukan. Kalau baliknya gambarnya cocok, bahkan tidak ada gambarnya, tidak laku. Sekalipun itu depannya gambarnya 100.000. Belakangnya gambarnya Doraemon, tidak akan laku. Ya apa ya? Ya toh? Tapi ketika di depannya itu gambar 100.000, di baliknya juga gambar yang memang gambarnya nominal 100.000, maka saya percaya uang itu dibelanjakan laku. Tumbuhan yang ditanam
dirawat oleh perawatnya. Kita tumbuhan yang dirawat ini setia kepada yang merawat. Saya percaya bertumbuh dan menghasilkan buah. Ayo, kesetiaan. Timotius menunjukkan kesetiaan. Dan kesetiaan itu bisa mengubah, dikenal menjadi baik. Orang yang setia. Serius. Makanya sampai Bapak rohani saya memberi tambahan nama saya Sopater. Kenapa? Karena Sopater ini di Alkitab itu tidak banyak disebut. Orang menjadi bingung. Apa itu? Pasti mereka kalau menyebut saya pasti kelirunya supporter. Karena hampir tidak pernah kenal. Gitu. Ya kan? Nah itu yang terjadi. Kenapa diberi nama Sopater? Menurut bapak saya, bapak rohani saya. Kamu ini orangnya setia. Maka namamu saya tambah nama Sopater. Dengan iman yang diberikan oleh bapak rohani saya mau menghidupinya. Dan saya akan terus berjuang sampai Tuhan memanggil. Untuk tetap ada Sopater dalam hidup saya. Tetap setia. Apakah tidak sulit Pak? Sulit. Untuk setia itu sulit, serius. Dibentuk kayak apa? Dijadikan kayak apa? Diolah kayak apa? Sakit. Tapi ketika kita mau menjadi dikenal baik, ayo jangan lepas yang namanya setia. Tengok kanan kiri, ayo tetap setia. Ya, ayo tetap setia. Setia kepada Tuhan, setia beribadah, termasuk setia dengan gereja di mana kita ada. Sekalipun mungkin gembalamu menjengkelkan, mungkin gembalamu menyakitkan, mungkin perkataannya mungkin menyakitkan. Mungkin ada perbuatan yang tidak cocok dengan panjenengan. Tapi aku mau setia kepada Tuhan dan setia kepada rumahnya. Lagu tadi mengatakan, senang kalau dikatakan pergi ke rumah Tuhan. Ayo, saya harapkan ini ada di jemaat Tuhan. Saya lu ndak janjian saudara. Iki lagu ini Nandi, iki maunya dibawa kemana, ternyata ngalir dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Senang disebut baik karena pergi ke rumah Tuhan. Jadilah orang yang setia. Amin. Timotius ditemukan orang-orang yang setia sehingga dia menjadi baik. Dikenal di Listra, dikenal di Ikonium. Jemaat GCC dikenal di Wiyung, dikenal di seluruh kota Surabaya, dikenal di mana-mana. Karena orang-orangnya yang setia. Mau menerima didikan keluarga, mau menerima didikan orang tua di dalam rumah Tuhan, dan mau melakukannya dengan setia. Saya percaya inilah pekerja-pekerja yang disiapkan untuk menuai tuaian ladang sudah menguning di luar sana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kiralah para lama, sidi biralama. Oh, rapala para lama, taka para lama, sidi biralama, para lama, sidi biralama. Haleluya, oh haleluya. Kasih Allah